Selamat pagi teman-teman. Pabrik Gula Kedawung Pasuruan. Kita sudah ada di depan gerbang pintu masuk Pabrik Gula Kedawung. Kita masuk. Bapak. Ada Pak Gai tadi ya? Ada. Tanaman AKU loko kolam pancing ya. Kita ke loko sebentar lagi. Oke teman-teman, sekarang saya ada di depan bangunan Dok Loko, Depo Lokomotif. Nah itu bengkel Loko Diesel. Kita lihat yang di subdepo sebelah kanan teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman tidak menyadari bahwa ada satu lokomotif uap yang tersimpan di bangunan di sebelah kanan ini, yang tersendiri ini. Dari luar bangunan pun tak terlihat kalau ada lokomotif uap di dalam sana karena tertutup oleh tumpukan besi-besi. Nah, di sini dulu saya ke sini ada lokomotif uap teman-teman. Nah, ini masih ada. Nomor 12. Ya, lokomotif nomor 12 Oka. Saya singkat Oka ya, Orange and Kopel. Ini tahun 1928. Nah, ini tersendiri teman-teman tempatnya. Lainnya ada di dalam Dok Loko yang ini. Ini lain sendiri. Ini ada di bangunan ya di sampingnya Dok Loko sih. Cuma ini menyendiri lokomotifnya. Nomor 12. Yang bagus di dalam Mas. Iya Mas. Hati-hati Mas ya. Oke. Ya. Ini 060T teman-teman. T itu ini loh, tender yang include dengan lokomotif. 060 itu berarti ada 3 pasang roda, berarti 6. Kosong di depan tuh nggak ada roda penunjang lain. Lalu 6 menunjukkan 3 pasang roda berpenggerak. Lalu kosong di belakang tidak ada roda penunjang belakang. Ini platnya juga sudah hilang. Ini apa? Ini mungkin penomoran akhirnya ya. Nomor 12. Nah, di Kedawung ini nomornya ini dibikin emblem teman-teman, timbul. Bukan hanya cat atau warna aja. Ya, bagian dalam kabinnya seperti ini. Orange and Kopel 1928 12. Oh, berarti emang penomorannya 12 teman-teman ya, dari pabrikannya, dari platnya ini. Nah, ini ada keterangan loko uap nomor 12, akte izin. Wah, ada aktenya juga ya. Tag max 12 kg per cm. Ya, cuma tinggal ini aja yang ada di dalam kabin. Nah, ini jendelanya bisa diputar. Dan dulu ada kisi-kisinya, seperti jaring. Lalu ada juga lokomotif uapnya yang tanpa kisi-kisi tapi memakai kaca teman-teman. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Kopler memakai semacam rantai ya. Tinggal menyisakan itunya aja, kailnya. Dan ada tambahan ini. Ini tempat kayu. Kalau untuk ini stang penggerak roda ini terlihat sebagian besar masih ada, masih lengkap. Nah, kelihatan ya, 3 pasang roda berpenggerak.
Nah, ini sepertinya kopler bagian depan lokomotif uap nomor 12 ini. Ya bener, nggak ada. Mungkin ini sudah lepas. Oke, kita langsung saja ke koleksi bangkai lokomotif uap lainnya. Kalau saya bilang bangkai sih masih sayang ya. Soalnya masih enak dilihat ini. Ini loh, masih terlihat sebagian besar masih lengkap ini stang penggerak rodanya. Untuk lokomotif uap nonaktif lainnya di PG yang lain tuh sudah habis itu. Ya walaupun sudah sama-sama buruknya ya, tapi ini masih lengkap itunya. Stang, kopel penggerak roda, tempat lampu. Oke, kita lihat ke bekas lokomotif uap lainnya, teman-teman. Oke, kita masuki depo utamanya. Ini ada lokomotif diesel, langsung saja kita ke lokomotif uapnya. Menit, Pak. Nah, ini lokomotif uap nomor 13. Ini yang pakai turbin. Ya. Oh, untuk menyalakan lampunya? Untuk menyalakan lampunya Oh, uap dijadikan turbin. generator uap, Pak ya? Untuk muter generator itu jadi listrik? Ya, besar sendiri. Oh iya tuh, tersendiri. Terakhir jalan buat wisata ini, Pak ya? 14. Ini yang rusak apanya ini, Pak? Tender. Tendernya. Air. Semacam bocor, Bang. Iya, bocor. Kalau diperbaiki jalannya bisa, Bang. Cuma Jalan sudah bisa jalannya bisa. Cuma kayaknya untuk jalanin nggak nganu, Pak ya. Dari manajemen nggak nganu. Iya. Enggak. Terbentur dengan biaya. Iya. Terbentur dengan biaya operasional. Iya. Ya, ini ada 3 lokomotif yang identik, teman-teman, dengan lokomotif nomor 14 ini, yaitu nomor 13 ini, nomor 14 dan nomor 15 yang ada di depan pabrik. Nomor 13 ini Orange Kopel tahun 1920, lainnya yaitu nomor 14 dan 15 buatan 1913. Ya, ini lampunya paling besar dulunya, Bang. Ini yang bisa sendiri. Nanti ada generatornya. Turbin untuk mengubah uap jadi listrik, Bang. Ya, betul. Kalau ini, Pak, ini fungsinya Fungsinya untuk tempat ampas. tempat ampas nggih. Kayu juga, Bang. Oke. Ini, Pak, ada panel-panel buat apa ini, Pak, dulu, Pak? Itu untuk sekring. Sekrengnya untuk lampu ini? Iya, kan besar setrumnya itu. Iya. Nah, Ini juga kelihatan. sebelah barat. Mana, Pak? Oh iya. Berarti dalam kabinnya bisa terang dulu, Pak ya? Oh iya. Lampu depan, belakang, sama dalam kabin. Hmm. Nah, ini juga ada sekring lampu. Nah, ini tempat lampu untuk menyinari bagian belakang lokomotif. Ya, seperti ini kondisinya. Ini generatornya. Nah, dulunya hampir semua lokomotif uap di PG Semboro ada generator lampu. Tempatnya hampir sama, di bagian kiri lokomotif dan ditutupi plat kotak gitu. Nah, oke, kita ke depan. Plat sudah tidak ada. Ini yang nomor 13 Orange Kopel. Gelap, teman-teman ya. Ya, benar. Besar sekali tempat lampunya. Nomor 13 ini memang paling besar lampunya, Pak ya? Besar sendiri ini.
Lain dari Lain yang dari lain ini sudah. Yang lain. Kekuatannya juga lebih. Yang ini 080T sama ketiga lokomotif 13, 14, 15. Ini banyak lumpur, Pak. Banjir ini. Banjir lumpur dijadikan satu Di sini. kan nggak bisa jalan, akhirnya tumpuk nih. Iya. Nah, ini yang nomor 13. Ini generator uapnya untuk mengubah uap menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu. Ini yang sedikit beruntung karena bisa jalan lebih lama untuk wisata. Jalan kirinya ada. Oh, enggak. Ini masih ada platnya. Orange and Kopel. Sama juga penomoran timbul. Ini masih lengkap. Stang penggerak rodanya lengkap lah. Ini memang SO nih, siap operasional, cuma ya tidak dijalankan aja. Dan kita tadi sempat ke manajemen mau nanya kalau dijalankan alias disewa apa bisa. Infonya dari sana tidak bisa karena satu dan lain hal. Ada yang bilang rusak lalu gimana, namun kepala deponya bilang kerusakan ada namun bisa diperbaiki. Intinya bisa jalan ini 14 bisa jalan. Saya sama teman-teman pakai terakhir sewa lokomotif uap nomor 14 ini tahun 2018 kalau nggak salah. Ini kita pakai keliling kebun, kita buat menggantikan tugas lokomotif diesel, yaitu mengantar lori kosongan sekaligus mengambil lori isian di kebun, teman-teman. Jadi seru sekali waktu itu. Ya, 080T. Nah, ini diberi tebeng untuk tempat pasir ya, agar pasirnya nggak tumpah kemana-mana. Koplernya seperti ini. Sayang kita nggak bisa mengamati roda lebih jelas karena terhalang lumpur ini. Yang jelas masih lengkap. Nah, ini terpendam lumpur yang stang yang ini. Nah, sedangkan yang ini nomor 11. 3 pasang roda berpenggerak, teman-teman. Nah, sayang ketutupan ini ya. Ini tutupnya ini. Kubah uap. Ini tutupnya. Nah, terlihat teman-teman ya. 3 pasang roda berpenggerak. Dan biasanya lokomotif dengan berpenggerak seperti ini, yang tengah itu tanpa flange roda, teman-teman. Jadi rodanya rata permukaannya, nggak ada lekukannya, nggak ada flange-nya. Nah, ini rata teman-teman ya. Sedangkan ini ada lekukannya. Nah, ini untuk mempermudah manuver di jalur belok di tikungan. Ini untuk stangnya juga masih lengkap, teman-teman. Cuma ya lainnya udah pada hilang. Dalam kabin juga sudah bersih. Ya, menyisakan tuas-tuas yang susah dicopot seperti rem, lalu pintu tungku. Ya, bagian depan seperti ini, kopler. Ya, ini banyak gundukan tanah, teman-teman ya, karena infonya di sini kalau hujan deras terendam banjir, lumpur masuk. Jadi ini tergenang lumpur semua kalau hujan deras. Jadi setelah banjir, lumpurnya ditengahkan seperti ini, jadi menggunung seperti ini agar kelihatan jalurnya di kiri kanan. Walaupun ya nggak bersih-bersih amat, tapi daripada tenggelam oleh lumpur lokomotifnya, jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi itulah review tentang lokomotif uap yang ada di Dok Loko atau remise pabrik gula Kedawung ini. Jadi di dalam remise pabrik gula Kedawung, remise loko, ada 4 lokomotif uap, teman-teman ya. 3 di sini dan 1 di sebelah kiri sana. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jumpa kembali di video selanjutnya.
Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.